PPI siapa, Bu? Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggelar konferensi pers terkait penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group sebesar lebih dari 11 triliun 880 miliar rupiah. Kita saksikan bersama. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini, ada rekan kami Arbida yang sudah berada di Kejaksaan Agung. Arbida, bisa Anda ceritakan terkait dengan uang sitaan yang kalau kami lihat saat ini di visual layar kaca, tumpukan uang sitaan yang diduga ini jumlahnya adalah 11 triliun rupiah. Dari kasus apa ini, Arbida? Adalah konferensi pers yang digelar oleh Kejaksaan Agung di dalam kasus penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, di mana yang menjadi menarik di dalam konferensi pers pada siang hari ini, yakni di pukul 1 siang, adalah uangnya ditampilkan adalah sebesar lebih dari 11 triliun rupiah, atau jika kita dapat Rp1.802.000. Rekan media sudah? Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat, dan rahayu buat kita semua. Yang tentu sama-sama kita hormati hadir pada kesempatan yang baik ini, Pak Direktur Penyidikan, Pak Direktur Penuntutan, Pak Direktur Uheksi, Upaya Hukum dan Eksaminasi, Pak Kasubdit Penuntutan, Pak Kasubdit Penyidikan, Pak Kasubdit Humas dan dari Kejari Jakarta Pusat, serta rekan-rekan media yang sangat-sangat kami hormati. Tentu yang pertama kita patut memanjatkan puji syukur kepada Sang Ilahi karena kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan preskon ya pada kesempatan yang baik ini. Dan terima kasih untuk rekan-rekan media yang telah bersedia hadir sesuai dengan undangan kami dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, dapat kami sampaikan sebagai pengantar, nanti ada dua hal penting yang kegiatan kita pada siang hari ini, masing-masing Pak Direktur Penuntutan dan Pak Direktur Penyidikan akan menyampaikannya nanti. Yang pertama, bahwa untuk kesekian kali kita melakukan rilis ya, press conference terkait dengan penyitaan uang dalam jumlah yang preskon terhadap penyitaan uang dalam sejarahnya ini yang paling besar ya. Nanti akan secara substansi oleh Pak Direktur Penuntutan. Rekan-rekan sekalian, bahwa
terkait dengan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2020. Yang patut kita garis bawahi bahwa tentu ini merupakan upaya dari Kejaksaan Agung melalui jajaran Jampitsus, di mana uang yang ada di hadapan kita merupakan bentuk pengembalian yang dilakukan dalam tahap penuntutan. Ya, oleh karenanya, karena perkara hukum tetap, maka kami penyitaan terhadap uang yang dikembalikan dimaksud. Dan pada kesempatan ini tentu kami memaknai bahwa ini bentuk kesadaran diberikan oleh korporasi kerjasama karena ada kesadaran untuk pengembalian kerugian keuangan negara itu. Dan tentu kami juga mengapresiasi dan menghormati serta menghargai atas sikap menjadi contoh bagi korporasi yang lain atau bagi pihak-pihak yang lain yang sedang berperkara, bahwa sebagaimana kami maksudkan upaya-upaya penegakan hukum yang represif harus sebanding, linear, sejalan dengan upaya-upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam rangka pemulihan keuangan negara. Oleh karenanya apa yang kita lihat pada siang hari ini merupakan bagian yang sangat integral untuk itu. Dan yang terakhir, sebelum Pak Direktur Penuntutan dan Direktur Penyidikan menyampaikan sesi substansinya, saya juga mau menyampaikan karena perkara ini menyangkut masalah persawitan kita, tentu berlinear dan baik dengan pangan nasional, masalah kedaulatan hukum. Oleh karenanya kita akan terus industri-industri persawitan yang sekarang sedang berjalan, yang sudah menjadi atensi pemerintah terkait hal ini. Saya kira kita patut memberi dukungan. Siapa saja patut memberi dukungan dalam rangka bagaimana keberlangsungan terkait dengan rantai pangan yang terus harus diwujudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Saya kira itu yang menjadi stresi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media, dan saat ini kami persilakan kepada Pak Direktur Penuntutan untuk menyampaikan rilis substansinya. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Kapus Penkum serta Direktur Penyidikan, Pak Direktur awak media. Jadi pada siang hari ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama saya sendiri, nanti yang kedua Pak. Kemudian perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya, korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group. Kelima terdakwa tersebut adalah yang pertama PT Multimas Nabati Asahan, 2 PT Multi Nabati Sulawesi, 3 PT Sinar Alam Permai, 4 PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan 5 adalah PT Wilmar Nabati Indonesia. Para terdakwa korporasi tersebut masing-masing didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Seperti yang telah kita ketahui bersama, kelima terdakwa korporasi tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus oleh hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini perkaranya masih ada dalam tahap pemeriksaan kasasi. Bahwa berdasarkan penghitungan hasil audit oleh Badan Pengawasan dalam 3 bentuk: kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara. Seluruhnya sebesar 11 triliun 880 miliar 351 juta 802.619 rupiah. Dengan perincian, tadi saya sebutkan, yang pertama PT Multimas Nabati Asahan sebesar 3 triliun 997 miliar 42 juta 917.832 rupiah 42 sen. PT Multi Nabati Sulawesi sebesar 39 miliar 756 juta 429.964 rupiah 94 sen. Kemudian yang ketiga PT Sinar Alam Permai sebesar 483 miliar 961 juta 45.417 rupiah 33 sen. Yang keempat PT Wilmar Bioenergi Indonesia sebesar 57 miliar 303 juta 38.077 rupiah 64 sen. Dan yang kelima Wilmar Nabati Indonesia sebesar 7 triliun 2 miliar 288 juta 371.326 rupiah 78 sen. Bahwa dalam perkembangannya, kelima terdakwa korporasi tersebut beberapa saat yang lalu mengembalikan sejumlah uang kerugian negara yang ditimbulkan, total seluruhnya seperti kerugian yang telah terjadi yaitu 11 triliun 880 miliar 351 juta 802.619 rupiah. Uang tersebut sekarang kami simpan di rekening penampungan lain, di RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank Mandiri. Bahwa selanjutnya terhadap jumlah uang yang telah dikembalikan tersebut, penuntut umum telah melakukan penyitaan berdasarkan penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40-PIT/TPK/2025 PN Jakarta Pusat. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A junto pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi yang sebelumnya sudah kita ajukan, yaitu memasukkan uang yang telah kami sita
tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung uang tersebut supaya dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, yang kita lihat sekarang ini di sekeliling kita ini ada uang, ini total semuanya nilainya 2 triliun. Uang ini merupakan bagian dari uang yang tadi kita sebutkan 11 triliun 880 miliar 351 juta 802.619 rupiah. Jadi kenapa tidak kita rilis secara bersama senilai jumlah tersebut? Ini karena faktor tempat, keamanan tentu. Jumlah ini cukup untuk jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan para terdakwa korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group. Demikian rilis kami siang ini. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Pak Kapus Penkum. Ya baik, terima kasih untuk Pak Direktur Penuntutan. Jadi harapan kami rekan-rekan media mungkin bisa lebih lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapus Penkum beserta jajaran yang hadir siang ini, Pak Direktur UALB dan EE, Pak Direktur Penuntutan, Pak Direktur Penuntutan yang telah menyampaikan kepada teman-teman media, dan yang terakhir saya hormati teman-teman media yang siang ini hadir untuk liput kegiatan yang secara rutin atau berkala dilakukan oleh Pak Kapus Penkum di perkembangan penyidikan terkait dengan suap, yaitu setelah pemberian fasilitas ekspor CPO dari dinyatakan onslah, di mana perkara ini adalah yang pertama terkait dengan suap dengan tersangka sebanyak 9 orang. Kemudian kami kembangkan ada pasal 21, yaitu menghalangi penyidikan dan tersangka. Dan yang ketiga, kami kembangkan lagi untuk tersangka 3 orang. Dengan pasal 21, dengan tersangka sejumlah 4 orang, yang salah satu diantaranya adalah atas nama Marcella Santoso, di mana yang bersangkutan memberikan penjelasan secara sukarela bahwa dirinya pernah terlibat dalam M. Adian Muzaki yang menggerakkan 150 buzzer. Tujuan daripada menggerakkan buzzer dan direktur JEK TV adalah untuk mempengaruhi, untuk menggoring opini publik bahwa tujuan pokok mereka adalah untuk menggagalkan penuntutan dan penyidikan. Di samping memang ada beberapa alat bukti yang telah dihilangkan untuk menghalang-halangi penyidikan, termasuk melakukan penyerangan secara pribadi terhadap institusi kejaksaan, terhadap kinerja
bahwa apa yang dilakukan di debat itu adalah kriminalisasi terhadap yang. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa diputar Marcella Santoso biar teman-teman wartawan nanti menyaksikan apa yang sesungguhnya disampaikan oleh yang bersangkutan. Silakan. Selamat malam Bapak-Bapak, saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Di dalam proses penanganan perkara ini terdapat sama sekali tidak tertangani, antara lain isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Bapak Dirdik, dan juga Indonesia Gelap, bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten ataupun kelalaian dan rasa sakit kayak terdampak untuk saya sudah merasa ada pribadi baik dengan ataupun dengan pemerintahan. Hukum yang di dalam bahwa hingga terdapat konten-konten saya bahkan baru saya ketahui banyak juga di dalam penyidikan ini. Saya apapun dan bagaimanapun ceritanya saya sampaikan permintaan maaf terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan terdampak, bahwa saya tidak bisa melakukan apapun. Saya sebagai manusia, saya hanya bisa meminta maaf. Dan saya mendoakan bahwa rasa sakit, rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh pihak-pihak terkait dan terdampak akan dipulihkan oleh Tuhan dan akan dibalas dengan berkat dan berkah yang selalu berkelimpahan dan melindungi perjalanan karir Bapak-Bapak ke depan dan perjalanan pemerintahan Indonesia yang sangat saya cintai ini. Semoga pintu maaf masih bisa terbuka. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman jurnalis, saya bahwa tadi teman-teman menyaksikan semuanya menjadi terang benderang bahwa apa yang disampaikan terkait konten-konten negatif yang ditujukan kepada institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terhadap Jaksa Agung, terhadap Jampitsus, terhadap Direktur Penyidikan, bahkan terhadap institusi lain yang telah disebut tadi adalah tidak benar. Ya, ini klarifikasi secara tidak ada unsur paksaan atas kemauannya sendiri, sehingga masyarakat kami harap menjadi paham
menjadi semakin tahu bahwa yang selama ini dibangun narasi dan adalah tidak benar. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan media, yang pertama karena yang bersangkutan menyampaikan dengan terbata-bata, saya lihat tadi kita hening, ya agak tegang saya lihat. Itu menandakan ada rasa empati juga dari rekan-rekan media. Ya. Yang kedua, bahwa dan seizinnya, sehingga harus kami sampaikan. Mumpung kita preskon terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara, penyitaan uang ini, maka kesempatan ini kami gunakan karena ada juga kaitannya. Ya. Yang ketiga bahwa kalaupun demikian, kalaupun demikian, kami tetap tegar selama ini, ya. Kami tetap tegar, tetap kuat, karena bukan bagaimana melayani masyarakat. Itu poinnya, ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Rekan-rekan media, kita buka sesi. Saya jawab kalau ada, silakan. Tidak usah banyak-banyak karena sudah lengkap. Saya jawab kalau ada, silakan. Tidak usah banyak-banyak karena sudah lengkap. Ada dari kompas.com. Selamat siang Bapak-Bapak, saya Sela dari Kompas. Pertanyaan saya ada dua Pak. Satu terkait dengan yang JPO Wilmar itu. Tadi kan sebenarnya Pak Hari sempat menyebutkan kalau uang 11T ini akan digunakan untuk membangun kembali atau memperkokoh sawit di Indonesia. Industrinya itu maksudnya nantinya setelah keputusan ini inkrah, apakah 11T ini akan dikemanakan uangnya? Apakah memang jadi keputusan negara atau memang sengaja dibuat untuk ini untuk mungkin kita membeli lahan sawit lagi atau membuat teknologi baru lagi seperti itu nanti akan seperti apa Pak? Karena kan di Kejagung sendiri ada Satgas PKH ya, apakah penyalurannya akan melalui sana atau prosesnya seperti apa? Kedua Pak, terkait dengan pernyataan dari si Marcella, ini kan tadi memang disebutkan fokusnya Kejagung adalah soal narasi negatif kepada Kejagung, tapi tadi Marcella sempat menyebutkan soal ada RUU TNI, RUU Indonesia Gelap, itu apakah maksudnya dia menunggangi momen itu atau justru dia yang membuat isu itu sebenarnya Pak? Itu kan dua hal yang berbeda ya. Karena kan RUU TNI dan RUU demo-demo lain itu kan berasal dari suara masyarakat lah. Apakah memang dia juga yang membuatnya? Itu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tadi uang yang sudah disita ini mau dikemanakan? Apakah mau dipakai untuk kegiatan pembangunan tata kelola sawit yang sekarang dilakukan perbaikan, ataukah ini bagaimana? Jadi saya jelaskan ya, terkait uang penyitaan ini hubungannya dengan perkara tidak pidana. Maka uang ini nantinya akan dikemanakan adalah sesuai dengan putusan perkara pidana itu sendiri. Jadi simpel seperti itu. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan kegiatan Satgas PKH. Jadi ini pure lari atau murni penanganan perkara tidak pidana korupsi yang nantinya kemana uang larinya akan disesuaikan dengan atau dilaksanakan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung setelah nanti diputus. Itu terima kasih. Ya, artinya bahwa saya sampaikan tadi perlu ada perbaikan tata kelola di industri persawitan kita karena pengembalian kerugian keuangan negara ini menjadi salah satu contoh ya bahwa ada sesuatu yang missing di situ karena ada masalah ya itu bahwa nanti terkait putusannya seperti apa tentu akan dilaksanakan oleh jaksa selaku eksekutor. Baik, silakan Pak Dir. Terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Marcella Santoso, apa yang telah diakui oleh Marcella Santoso sebagaimana tayangan yang kami barusan tayangkan adalah atas permintaan yang bersangkutan. Ya, yang bersangkutan memberikan apa namanya itu
terkait dengan pelaksanaan penyidikan dan penuntutan, menyerang Jaksa Agung, menyerang Jampitsus, menyerang Direktur Penyidikan, bahkan para penyidik yang menyerang Jampitsus, menyerang Direktur Penyidikannya tidak benar. Itu adalah dengan maksud dan tujuan untuk menggagalkan penyidikan dan penuntutan, dengan maksud dan tujuan untuk membuat opini publik, membuat opini kepada majelis hakim bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik saat itu adalah tidak benar. Itu starting pointnya. Dan itu telah kami temukan di dalam alat bukti BBE dan bukti yang lain. Fakta-fakta itu ada. Sehingga oleh penyidik ditanyakan apa maksud dan tujuan saudara, dalam hal ini Marcella Santoso, membuat seperti itu. Dan ini terbukti juga dengan pengakuan para saksi yang sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyidik. Sebagai tersangka oleh penyidik. Siapa itu? Yaitu yang pertama tadi saya sebut adalah Tian Baktia, Jack TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.